Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Mbak Indi untuk memimpin doanya. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, selanjutnya Ibu presentasi terlebih dahulu. Mbak Umi, Hadir Bu. Mas Rois, Hadir Bu. Mbak Indri, Hadir Bu. Mbak Yuni, Hadir. Mbak Rahma, Hadir Bu. Oke. Selanjutnya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo Bu. Ya, silakan Mbak Yuni. Mengenai tobat Bu, yaitu tobat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, terima kasih Mbak Umi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai adab sholat dan zikir. Sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Melalui strategi kooperatif learning dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan information search, siswa dapat yang pertama membiasakan adab sholat dan zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku patuh dan disiplin sebagai implementasi adab sholat dan zikir dengan benar. Kemudian menelaah pengertian sholat dengan benar, mengidentifikasi dalil tentang perintah pelaksanaan sholat dengan benar, menguraikan adab-adab sholat dengan benar, menguraikan hikmah adab sholat dengan benar. Selanjutnya menelaah pengertian zikir dengan benar, kemudian mengidentifikasi dalil tentang perintah berzikir dengan benar, kemudian menguraikan adab-adab zikir dengan benar, dan yang terakhir menguraikan hikmah adab zikir dengan benar. Nah, yang pertama yaitu pengertian sholat. Mbak Umi bisa dibaca. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholaton yang memiliki arti doa. Menurut istilah syarat sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Nah, benar. Jadi menurut istilah syarat sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, dalil perintah melaksanakan sholat. Mbak Umi lagi bisa dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Rois bisa dibaca artinya. Artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar utamanya dari ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, terima kasih Mas Rois. Selanjutnya, nanti ini untuk bahan diskusi yaitu mengenai adab-adab sholat dan hikmah sholat. Nah, selanjutnya yaitu adab zikir. Pengertian zikir, Mbak Indi tolong dibaca. Kata zikir berasal dari bahasa Arab yaitu zakara yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah dan memuliakannya. Nah, jadi
Zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah dan memuliakannya. Selanjutnya, dalil perintah zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 51. Baik anak-anak, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dengan bahan diskusinya adab-adab sholat, kemudian hikmah sholat, adab-adab zikir, dan hikmah zikir. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan kalian bisa mencari di buku paket ataupun di internet ya anak-anak. Iya Bu. Kelompoknya. Waktunya sudah habis ya, Ibu. Silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Langsung saja ya Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai adab sholat. Nah, dalam adab sholat ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kita harus khusyuk, kemudian yang kedua kita dengan hati yang ikhlas, kemudian yang ketiga menjaga waktu dan batas-batasnya, kemudian yang keempat menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis yang ada. Yang kelima menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Yang keenam memakai pakaian kita yang terbaik, dan yang terakhir yaitu menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Umi, bisa dioplos. Nah, jadi adab-adab sholat itu yang pertama yaitu khusyuk, kemudian yang kedua hati yang ikhlas, dan selanjutnya bisa dibaca Mbak Yuni. Menjaga waktu dan batas-batasnya. Kemudian yang keempat Menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. yang keenam yaitu memakai pakaian yang terbaik, dan yang terakhir menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Kemudian kelompok 2 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu. Ya, saya dari kelompok 2 menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang hikmah adab sholat. Nah, sini ada 6. Yang pertama, mendidik disiplin dan hati waktu. Lalu yang kedua, menjadikan hati tenang, karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Kemudian yang ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah. Dan yang keempat, menanamkan nilai tidak ada memberi kenikmatan dan keutamaan selain Allah. Dan yang kelima, sholat dapat menjauhkan diri dari keji dan muka. Dan yang keenam, sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Ini cukup itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Rais, bisa diberi.
Nah, jadi hikmah dari adab sholat yang pertama itu mendidik disiplin dan menghargai waktu. Kemudian menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah. Kemudian menjadikan hati tenang. Kemudian sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Selanjutnya untuk kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang adab-adab berzikir. Adab-adab berzikir diantaranya 1. Khusyuk, 2. Ikhlas dalam berzikir mengharap ridho Allah dan membersihkan amal dari campuran sesuatu. Yang ketiga, merendahkan suara. Yang keempat, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kelima, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang keenam, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Yang ketujuh, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Yang kedelapan, memilih tempat yang agak sunyi. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih Mbak Indi, bisa di-applause. Nah, jadi adab-adab zikir itu yang pertama khusyuk, kemudian merendahkan suara, kemudian ikhlas dalam berzikir, memilih tempat yang agak sunyi, berzikir dengan zikir dan wirid, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, dan yang terakhir mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi atau pakaian yang bersih dan halal. Yang selanjutnya kelompok 4 bisa mempresentasikan diskusinya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu mengenai hikmah agar berzikir. Nah, untuk yang pertama itu membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, bersabar dan ingat dalam menghadapi masalah apapun. Yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Yang kelima, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Dan yang terakhir yaitu menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Rana. Beri aplaus untuk Mbak Rana. Nah, jadi hikmah adab zikir, Mas Rois bisa dijelaskan? Yaitu membuat orang bersemangat untuk berusaha. Lalu yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, bersabar dan ulat dalam menghadapi masalah apapun. Keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Mbak Umi? Menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Dan yang terakhir yaitu menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Baik, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, dari pembelajaran kita pada siang hari ini, siapakah yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Rana. Jadi untuk kesimpulannya yang pertama itu tadi, sholat itu pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah SWT. Kemudian yang kedua, kita itu wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat agar tujuan sholat itu yaitu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar bisa tercapai. Yang ketiga, zikir. Nah, zikir itu merupakan kegiatan untuk memperbanyak mengingat Allah SWT dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Yang terakhir itu kita juga perlu memperhatikan adab-adab dalam berzikir agar tujuan zikir yaitu menenteramkan hati itu bisa tercapai. Baik, terima kasih Mbak Rana. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak di buku paket halaman 45 sampai 46. Bisa dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan ya. Iya, Bu. Oke, minggu depan kita akan mempelajari mengenai keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Apabila Ibu ada salah kata, mohon maaf. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.